Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang laporan tugas besar IoT dengan kemampuan cerdas yang telah kami susun. Perkenalkan, nama saya Renhard Wiwi dengan NIM 13012040991 dengan teman saya. Dengan saya Muhammad Fauzan dengan NIM 130201598. Oke, perkenalkan nama saya Airan Hamdi Basri dengan NIM 1301204138. Oke, pada proyek kali ini di sini kami akan membuat sebuah pendeteksi logam, pendeteksi aplikasi pendeteksi logam. Eh, Aplikasi metal detektor pada smartphone telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya, aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam menemukan logam kecil yang terkubur di dalam tanah atau tersembunyi dan sebagainya. Nah, itu untuk latar belakang mungkin bisa dilanjut. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu smartphone. Penggunaan smartphone dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi fenomena yang tak terelakkan. Smartphone telah menjadi alat komunikasi yang dominan, memfasilitasi panggilan, pesan teks, dan interaksi melalui media sosial. Aplikasi yang tersedia di smartphone telah mengubah cara kita melakukan berbagai aktivitas seperti belanja online, streaming musik, dan video, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ada metal detector. Nah, penggunaan metal detector ini sangat luas dan beragam. Dalam industri keamanan, metal detector digunakan untuk mendeteksi benda-benda logam terlarang seperti senjata dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sensor magnetometer. Sensor magnetometer ialah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur medan magnet di sekitar kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan, di mana yang pertama ada pun langkah-langkah pembuatan aplikasi, yaitu kita melakukan requirement design, di mana ada beberapa syarat. Pertama itu di smartphone itu digunakan smartphone dengan magnetometer bawaan atau sensor kompas untuk mendeteksi medan magnet. Kemudian handphone, sambungan sepasang handphone ke smartphone untuk umpan balik audio ketika logam terdeteksi. Kemudian selanjutnya untuk persyaratan software, di mana yang pertama itu ada sistem operasi, di mana untuk mengembangkan atau pilih aplikasi Android untuk compatible untuk platform smartphone yang digunakan atau ditargetkan. Bisa digunakan Android atau iOS. Kemudian antar muka pengguna, kemudian ada pengelolaan sinyal, di mana implementasi algoritma ini pengelolaan sinyal untuk menganalisis data dari sensor magnetometer smartphone dan mengidentifikasi benda logam. Kemudian selanjutnya ada sensitivitas dan jarak deteksi, di mana di bagian ini ada dua yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan penyesuaian dan jarak deteksi. Kemudian yang keempat ada audio dan visual feedback, di mana yang diperhatikan di sini ada dua, yaitu di aplikasi ini terdapat bunyi audio dan ada indikator visual. Kemudian yang kelima ada kalibrasi dan nulling, di mana kalibrasi sendiri dikembangkan untuk fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kalibrasi detektor logam untuk memperhitungkan gangguan magnetik di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada nulling, di mana nulling sini implementasian fitur nulling untuk mengurangi pembacaan positif palsu yang disebabkan oleh bidang magnetik eksternal seperti jarum listrik atau benda logam yang besar di sekitar. Kemudian di bagian keenam di sini ada pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Yang pertama itu ada portabilitas, di mana di sini perlu dipastikan desain indicator logam kompak dan mudah dibawa bersama dengan smartphone. Kemudian daya baterai, di mana di sini optimalkan konsumsi daya untuk memaksimalkan daya tahan baterai smartphone selama aktivitas deteksi logam. Kemudian ada operasi latar belakang, di mana diizinkan aplikasi ini dulu agar dapat berjalan di smartphone teman-teman. Kemudian ada fitur tambahan, di mana
integrasi GPS, dan pencatatan data. Oke, selanjutnya blok diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dapat dilihat di sini adalah blok diagramnya. Ketika user menemukan metal, lalu dia akan berbunyi, audio feedback akan tampil atau terdengar seperti bunyi tit tit gitu. Baik, selanjutnya source code program akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya shortcut program di sini untuk membuat aplikasinya. Pada project ini kami membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter. Di sini itu eh, untuk membuat aplikasinya, membuat temanya, untuk membuat judulnya di sini ada Magnometer, kemudian temanya dan home. Home itu homepage untuk pendeteksinya nanti, page untuk pendeteksinya. Nah, berikutnya ke bawah lagi, ini itu eh, stop. Nah, ini itu untuk yang pertama void play musik itu untuk menjalankan musiknya, kemudian get gue itu untuk mendapatkan eh, respon atau mendapatkan eh, radial gue-nya, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini itu eh, ini ada final magnometer. Final magnometer itu untuk memanggil sensor magnometernya. Kemudian di sini itu ada ke bawah lagi. Di sini kita buat tampilan untuk menampilkan sensornya. Kemudian ke bawah lagi. Eh, di sini ada untuk memanggil get radial gue-nya itu untuk menampilkan persentase dari jarak metalnya. Jadi ketika nanti untuk mendeteksi itu nanti bakalan ketahuan jaraknya itu eh, sekitar berapa berapa lagi, dan kalau misalnya memang masih jauh jaraknya, nanti tuh dari aplikasinya bakalan ada notifikasi kalau misalnya nyuruh men- menyuruh user untuk lebih dekat lagi ke sumber logamnya. Ini untuk jarak GUG-nya. Kemudian next lagi. Oke, init state-nya itu untuk memanggil eh, magnetometernya. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini itu untuk membuat tampilan eh, logamnya. Jadi kalau misalnya eh, terdapat logam, nanti bakalan muncul tulisan terdeteksi logam, dan play musik akan dijalankan. Kemudian ketika di range tertentu dan terdeteksi logam, terindikasi terdeteksi logam, maka akan keluar tampilan coba lebih dekatkan lagi gitu. Kemudian kalau misalnya memang tidak terdeteksi adanya logam, nanti bakalan keluar tulisan tidak terdeteksi logam. Nah, selanjutnya, oh ya, mungkin sekian. Oh, dan ini untuk tampilan dan cara kerjanya. Jadi untuk tampilan yang pertama, kalau misalnya dari aplikasi ini berhasil untuk mendeteksi logamnya, itu bakalan keluar tampilan seperti berikut. Kalau misalnya em, tidak terdeteksi adanya logam, akan tampilannya akan seperti berikut. Dan kalau misalnya terdeteksi logam namun jaraknya masih jauh, sehingga aplikasinya merekomendasikan untuk pengguna lebih coba untuk mendekat ke sumber logamnya, akan keluar tampilan sebagai berikut. Nah, untuk eh, pengimplementasiannya atau uji coba dan demonya mungkin bisa langsung dicoba oleh Ailal.
Oke, baik. Di sini saya akan mencoba melakukan demo terhadap aplikasi. Sebelumnya saya akan lakukan share screen terhadap. Ya, di sini udah kelihatan layar dari HP yang akan digunakan. Pertama, sebelum itu kita akan menjalankan pada Visual Studio Code terhadap file Dart-nya, kemudian kita masuk ke aplikasi. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi, di mana tampilan pertama itu di bagian atas terdapat judul dari aplikasi yaitu metal detector. Kemudian di bagian tengah itu bagian persentase ketika terdeteksi logam atau tidak akan memunculkan persentasenya. Kemudian di bagian bawah itu ada informasi kalau misal ada logam yang terdeteksi, misal di sini kasusnya ada logam tapi tidak terlalu dekat, maka akan muncul lebih dekatkan lagi. Ini saya akan mencoba 3 case di mana yang sesuai dengan yang ada di laporan juga tadi. Di sini yang pertama case ketika terdeteksi logam tapi logamnya tidak terlalu dekat dengan sensor, maka akan memunculkan pesan lebih dekatkan lagi. Kemudian jika kita Mungkin backgroundnya bisa dilepas dulu yang blurnya, blur backgroundnya. sebentar, HP-nya ini terdeteksi logam dan akan memunculkan suara. Dan tadi ketika tidak muncul, ya mungkin itu demo dari aplikasi. Untuk lebih jelasnya teman-teman dapat mendownload aplikasi kami di link yang akan kami berikan. Oke, sekian dari presentasi kita pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.